Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sebagaimana yang sudah dimaklumi bersama bahwasanya termasuk salah satu syarat sahnya sholat adalah wudhu. Artinya seorang yang menunaikan sholat kemudian tidak diawali dengan wudhu, maka sholatnya tidak sah. Banyak dalil yang menunjukkan kepada hal ini, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat tentang wudhu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan apabila orang-orang beriman hendak menunaikan sholat, diperintahkan untuk berwudhu. Juga di dalam dalil yang lain, dalam hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat salah satu di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan masih ada dalil lain yang tidak bisa kita sebutkan semuanya, yang pada intinya para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya wudhu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi di sini ada sebuah dalil, ada sebuah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalil ini menunjukkan kepada permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, masalah wudhu sebagai syarat sahnya sholat yang diiringkan dengan perkara lain, di mana Nabi kita menyatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la sholata liman la wudhu alahu wa la wudhu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Saya ingin menjelaskan bagaimana, atau menjelaskan dan membuktikan bagaimana bahwa teks-teks dalil itu tidak bisa dipahami sendiri, tetapi harus dikembalikan dan kita harus merujuk kepada keterangan para ulama kita. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua ibadah, yang satu sholat, yang satu wudhu. Dua ibadah ini disebutkan dalam satu redaksi kalimat, sama-sama disebutkan dalam satu redaksi kalimat, kemudian diawali, sama-sama diawali dengan la nafiyah lil jins, harfula, penafihan jenis. Kemudian keduanya diatofkan, dihubungkan dengan harfu wawu atof. Kalau kita tidak merujuk kepada keterangan para ulama kita, penjelasan mereka, hampir bisa dipastikan kita akan salah dalam memahami hadis ini. Kita akan tersesat dalam memahami hadis ini. Karena apa yang sudah kita sebutkan tadi, kita mungkin akan memaknai dengan makna yang sama antara ibadah pertama, yaitu sholat yang beliau sebutkan, dengan ibadah kedua wudhu yang beliau sebutkan. Kita lihat redaksi hadisnya, la sholata liman la wudhu alahu, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudhu. Nah, di sini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya beliau menafikan la sholata, tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudhu. Sebagaimana yang di awal sudah kita jelaskan bahwa wudhu itu syarat sahnya sholat, berarti makna kalimat ini la wudhu'a, la sholata liman la wudhu alahu, berarti tidak ada sholat yang sah. La sholata sahihatan liman la wudhu alahu, tidak ada sholat yang sah bagi seorang yang tidak punya wudhu, karena wudhu termasuk syarat sahnya sholat. Tapi setelahnya Rasulullah SAW menyebutkan la wudhu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, tidak ada wudhu bagi seorang yang tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Kalau kita hanya mengacu kepada tekstual hadis ini, bisa jadi kita juga akan memahami
ibadah wudhu itu sebagaimana ibadah sholat yang sebelumnya, bahwasanya la di situ menafikan akan kesahihan ibadah. Berarti bisa jadi seorang akan memahami la wudhu'a liman lam yadhkurismallah alaih, tidak ada wudhu, maksudnya tidak ada wudhu yang sah. La wudhu'a sahihan liman lam yadhkurismallah alaih, tidak ada wudhu yang sah bagi seorang yang tidak menyebutkan atau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Sama-sama dimaknai dengan peniadaan daripada keabsahan ibadah. Padahal ini merupakan satu pemahaman yang keliru. Menurut keterangan para ulama kita, bahwasanya la nafiyah di awal la sholata itu maksudnya adalah la nafiyah, maksudnya la sholata sahihah. Memang itu penafian keabsahan ibadah. Sedangkan yang kedua, la wudhu'a di situ bukan menafikan kesahihan ibadah wudhu, tapi hanya kesempurnaan. Jadi maksudnya la wudhu'a kamilan liman lam yadhkurismallah alaihi, tidak ada wudhu yang sempurna ya bagi seorang yang tidak menyebutkan nama Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya. Ini kenapa para ulama kemudian mengambil kesimpulan seperti ini, padahal dua ibadah ini disebutkan dalam satu redaksi kalimat, kemudian sama-sama diawali dengan la nafiyah lin jins, kemudian setelah itu masih dihubungkan dengan harfu ataf, kata atau huruf hubung berupa wawu, tidak semakna tapi terjadi mughayarah, perbedaan makna yang sangat jauh antara kesahihan ibadah dengan kesempurnaan ibadah. Karena para ulama ketika memahami dalil itu merujuk kepada dalil-dalil lain. Mereka mengumpulkan dalil-dalil dalam masalah tersebut. Mereka mengumpulkan dalil-dalil dalam masalah sholat yang berkaitan dengan hadis ini, ya, tentang masalah hukum wudhu bagi sholat. Kemudian mereka juga para ulama itu mengumpulkan hadis-hadis dalil-dalil lain, ya, yang berbicara tentang masalah wudhu, hukum wudhu untuk daripada atau hukum basmalah untuk wudhu, yang pada akhirnya mereka berkesimpulan bahwa basmalah itu bukan syarat sahnya wudhu, tapi merupakan sesuatu yang menyempurnakan wudhu. Hukumnya sunnah, tidak sampai merupakan syarat atau rukun wudhu. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bahwa memahami dalil itu tidak semudah yang dibayangkan oleh sebagian orang. Bagaimana dengan redaksi yang seperti ini, yang mungkin sebagian kita ketika tidak merujuk kepada keterangan para ulama kita akan memahami dengan pemahaman yang keliru. Bagaimana penafihan di situ kita akan maknai semuanya, yang pertama atau yang kedua, dengan penafihan keabsahan ibadah. Padahal bukan seperti itu. Yang pertama memang sebagai penafian keabsahan ibadah, tapi yang kedua hanya penafian peniadaan kesempurnaan ibadah. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Teks-teks dalil itu tidak bisa dipahami secara tekstual, secara zahir saja, ya. Apalagi kita memahami teks-teks itu dengan pemahaman kita sendiri, atau dengan menerjemahkan, atau dengan praduga-praduga dari kita yang sangat minim ilmu ini. Kita harus merujuk pada pemahaman para ulama, merujuk pada penjelasan mereka, karena untuk sampai kepada pemahaman yang benar, jembatannya adalah para ulama kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli dzikir, yakni para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Kita tidak bisa merujuk langsung pada Al-Quran, kepada hadis Nabi Muhammad SAW, tapi harus melalui penjelasan para ulama kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.